Saya kemarin juga tanya, saya juga kemarin kasih pelatihan ini di Makassar, ya, minggu lalu buat operator. Jadi mereka dapat hibah PLTS atap di gedung-gedungnya itu kapasitasnya 25 kWp ya. Nah, saya kasih soal 25 kWp itu disusun kayak gimana? 25 kWp disusun seperti bagaimana susunannya? Kalau panelnya sudah ditentukan, jadi panelnya misalnya dikasih panel harus pakai panel buatan merek X, dayanya 330. Silakan kalian rangkai gitu. Saya kemarin kasih tes itu ke peserta pelatihan. Harus bisa. Bagaimana menemukannya? Ya, dari hubungan ini, seri dan paralel. Totalnya 25 kWp. Kalau kita gunakan satu modul 330, berarti berapa banyak modul yang kita gunakan? Tinggal bagi toh. Tinggal bagi. Ya, jumlah modul ini gimana aturnya? Supaya membentuk string, membentuk array yang sesuai nanti disambung ke inverter. Itu harus dihitung ya. Hitung-hitungannya tidak terlalu ribet. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk ke PLTS-nya ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana modul surya, cara penyambungan modul surya, maka sekarang kita bisa masuk ke PLTS-nya atau pembangkit listrik. Kalau bicara pembangkit, berarti bukan hanya satu panel toh. Kan tak mungkin lagi satu panel kan kita bahas. Kita bicaranya sudah besar skalanya. Jadi yang kecil-kecil kita sudah bahas, dari ukuran sel sampai modul kita sudah selesaikan bahas. Sekarang kita masuk ke skala yang lebih besar lagi. Skala pembangkit. Nah, skala pembangkit ini biasanya itu dibagi atas dua kategori yang umum. Yang satu adalah off grid, ya. Kemudian yang satunya adalah on grid. Dua istilah ya. Off grid itu berarti tidak tersambung dengan jaringan PLN. Kemudian on grid itu berarti dia tersambung, terkonek dengan jaringan PLN. Jadi contoh yang di Manokwari yang kapasitas 1 megawatt di Arfai itu harusnya skemanya on grid. Ya, harusnya skemanya on grid. Kalau yang di Mansinam bagaimana? Itu termasuk off grid karena dia kecil, satu tempat di situ saja. Jadi itu sebenarnya masuk kategori off grid, hibrid ya, hibrida. PLTS hibrida antara PLTS dengan mesin diesel ya, itu. Jadi dia masih kategori off grid. Ada PLTS tersebar, ini yang kecil-kecil ya, tersebar. Kemudian ada yang komunal atau terpusat. Ini dibangun misalnya satu desa, bangun satu PLTS menyuplai ke desa-desa tersebut gitu ya. Kemudian hibrida tadi sudah kasih contoh kalau misalnya dia disambung pembangkitnya ada PLTS-nya, kemudian ada dieselnya. Jadi nanti dia diatur bagaimana pengoperasiannya. Kemudian yang on grid, ini yang lagi tren sekarang, PLTS rooftop, PLTS atap, ya. Jadi dipasang di atas permukaan atap, gitu. Ini memanfaatkan ruangan atau space di atas gedung-gedung, ya, di atas gedung-gedung. Kita di Unipas ini kan sudah ada beberapa studi skripsi yang bahas tentang PLTS rooftop ya. Gedung teknik sudah dibahas, gedung rektorat sudah, jadi data potensinya sudah ada. Nah, tinggal nih kalau ada pemerintah mau kasih anggaran untuk membangun begitu ya di gedung-gedung sini. Datanya sudah ada. Atau PLTS skala utilitas. Jadi misalnya ini PLTS yang memang besar yang dikelola oleh PLN langsung misalnya begitu ya.
Jadi skala utilitas. Secara sekilas gambarannya kayak gini, ya. Tidak selalu seperti ini, ya. Ini skema saja, gambaran saja. Jadi macam-macam ya bentuknya, skemanya macam-macam ya. Nanti saya akan kasih tugas, silakan lihat di nanti. Ya. Ada tugas yang akan saya kasih. Kalau di sini kita jelas lihat ada panel surya pastinya ya. Jadi ada panel surya, kemudian ini apa ini? Ada yang tahu enggak ini? Itu apa kira-kira? Ada yang tahu itu apa? Itu namanya charge controller. Biasanya kalau punya baterai, kalau dia punya baterai biasanya kita butuh ini. BCR biasanya ya, nama baterai charge controller. Kemudian ada ini, apa ini? Ini adalah inverter. Inverter itu mengubah listrik DC menjadi AC, ya. Kemudian ada panel, ya. Panel bagi dan seterusnya. Nah, itu kira-kira. Kemudian ke beban. Jadi komponen-komponennya dari PLTS itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti saya tidak akan jelaskan satu persatu. Saya kasih tugas kalian baca nanti buku panduan ya. Buku panduan yang di dalamnya semua penjelasan ini sudah ada. Tinggal baca saja. Nanti silakan kalian baca ya. Nah, kemudian ini saya mau perlihatkan satu skema untuk yang PLTS. Jadi ya komponen-komponennya ada modul PV, ada DC combiner. Nah, DC combiner itu dia biasanya bentuknya panel, kemudian semua sambungan string yang dari PV itu digabungkan di sini, di panel ini, panel DC combiner namanya. Kemudian kabel tentunya, kemudian ada inverter, ada baterai, ada solar atau baterai charge controller, kemudian harus ada penangkal petir, harus ada grounding, dan alat-alat proteksi yang lain yang ada ya. Salah satunya adalah SPD ya. Nah, itu kira-kira yang ada di komponen PLTS. Tapi tidak semua komponen ini ada, tergantung skemanya. Kalau dia on grid, tidak semua ini ada. Ya. Contohnya, kalau on grid itu tidak ada baterainya. Nah, ini contohnya saya kasih skemanya, ya seperti ini. Ini skema PLTS atap yang tadi kita bahas pembagiannya, dan ini bentuknya on grid, ya tersambung ke PLN. Jadi skemanya gimana? Di situ ada panel surya, kemudian dari stringnya itu di ke DC switch atau DC isolator,
sebelum masuk ke DC combiner. Nah, ini bentuk gambar DC combiner, dia modelnya ini juga model apa panel ya. Dari DC combiner itu kemudian masuk ke inverter. Ini jadi dari DC diubah jadi AC kan. Nah, keluarannya itu dimasukkan ke panel AC. Nah, ada yang seperti